Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Hamada. Pada kesempatan ini saya akan mengulas critical review jurnal yang ditulis oleh Bapak Mulyono SE MSI yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sebelum memasuki inti dari critical review, saya akan menceritakan sedikit narasi tentang perpajakan. Sepanjang 2017, perpajakan Indonesia begitu ramai dengan pemberitaan dan selalu menjadi sorotan. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan punya target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi, sehingga mereka terus menegakkan kesadaran taat pajak masyarakat, di samping mencoba menciptakan pajak-pajak baru. Di sisi lain, masyarakat pun beragam dalam menerima aturan perpajakan lama yang ditegakkan kembali, atau aturan baru pajak. Program tax amnesty atau amnesti pajak ini telah berjalan dari Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Program tax amnesty ini diakui oleh dunia internasional sebagai pelaksanaan pengampunan pajak yang terbaik. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam tax amnesty menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang penghindaran pajak. Dengan demikian, kita dapat menambah referensi dan pengetahuan untuk mengkoreksi tentang fenomena penghindaran pajak yang ada. Oke, kita masuki critical review. Meski penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi perusahaan, namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai resiko, seperti adanya manipulasi data laporan keuangan, sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan. Teori keagenan menjadi salah satu teori yang diyakini dapat menjelaskan dampak dari fenomena penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, di mana manajer ingin menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin. Meski demikian, teori ini mendapatkan tantangan dari teori stewardship yang mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap risiko perusahaan atau bahkan berpengaruh negatif. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hal ini dikarenakan struktur kepemilikannya bersifat terkonsentrasi dan belum jelas pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan atau manajemen, sehingga menyebabkan fungsi kepemilikan sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi tidak optimal, dan fungsi kepemilikan mencegah terjadinya agensi cost atau biaya agen menjadi tidak optimal. Adanya konflik dapat meningkatkan agensi cost dan dapat menurunkan nilai perusahaan. Untuk itulah perlu adanya monitor dari pihak luar yang memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Perilaku penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, namun dengan arah yang positif. Perusahaan di wilayah Indonesia memandang bahwa penghindaran pajak lebih memiliki sisi keuntungan daripada melihat sebagai risiko yang dapat ditanggung di kemudian hari. Perilaku penghindaran pajak juga memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya agensi. Hasil ini juga membuktikan bahwa sistem perpajakan di Indonesia cukup kuat sehingga ketatnya peraturan tersebut dapat dianggap sebagai tata kelola eksternal perusahaan. Jadi pemilik perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk sekedar memastikan manajemen tidak melakukan hal yang menyimpang. Transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa transparansi mampu mengurangi terhadap nilai
mengurangi konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer perusahaan, sehingga manajer mampu mengelola hasil dari penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan perusahaan yang diteliti agar dapat mewakili secara keseluruhan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain, seperti jumlah komite audit, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), koneksi politik, dan lain sebagainya. Muncul virus pertama di Wuhan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Apabila kata saya kurang berkenan, mohon kiranya saudara untuk memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.